Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan analisis kebijakan investasi miras dari sudut pandang ekonomi. Sudah kelihatan ya. Nah, di sini gambar background-nya kopi ya, bukan miras ya, biar kita lebih santai. Oke, next. Saya awali dengan sebuah pertanyaan. Apakah investasi miras menguntungkan? Pengamat kebijakan Agus Pambagio yang menilai kebijakan Perpres 10 tahun 2021 tentang investasi miras berpotensi menarik masuknya modal asing. Dan dalihnya nih ya, aturan itu sudah sesuai dengan kearifan lokal karena hanya di wilayah tertentu yaitu Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua, yaitu wilayah yang mendatangkan wisatawan. Namun apakah benar menguntungkan? Ini kalau saya cari datanya langsung ya, yang spesifik ke 4 daerah itu, dari Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Bea Cukai, Sudiro mengatakan penerimaan cukai minuman beralkohol pada Provinsi Bali pada Desember 2020 sebesar 673,12 miliar. Itu duit semua itu ya, cukup banyak ya. Penerimaan cukai minuman beralkohol di Nusa Tenggara Timur akhir tahun lalu senilai 667,83 juta, sedangkan penerimaan cukai minuman beralkohol di Sulawesi Utara senilai 12,69 miliar tahun lalu. Untuk Papua belum ada data penerimaan. Jadi emang ini saya benar-benar data ya dari Bea Cukai kan. Memang kalau dihitung cuannya gitu ya cukup banyak. Secara rata-rata sebelum pandemi Indonesia mendapatkan 126,7 triliun dari hasil pajak cukai rokok dan alkohol per tahun. Jadi sebenarnya yang harus kita perhatikan juga atau kita kontrol juga itu rokok juga ya. Dan perolehan cukai saat ini masih sangat bergantung pada rokok dan alkohol dengan persentase sekitar 95% dari total perolehan cukai di Indonesia. Jadi memang cukup besar ya. Bahkan di DKI itu, Gubernur Anies Baswedan ingin melepas saham bir itu masih ada yang tidak setuju karena memang pertimbangan ekonomi juga menguntungkan. Nah, di sini ada data lagi terkait ini ya, konsumsi miras di beberapa negara, di beberapa daerah. Di sini dalam bentuk kota ya, dan peringkat utama itu Manado, Sulawesi Utara. Saya ada yang dari Manado atau Sulawesi Utara. Itu di atas rata-rata nasional ya, 20,8 mililiter per orang per bulan. Lalu ada Tanjung Pinang, Denpasar, lalu Ambon, Medan, Makassar, dan Jayapura juga. Jadi tadi memang daerah-daerah tadi yang dikhususkan untuk dilakukan kebijakan investasi miras itu dari datanya aja sudah banyak. Jadi apalagi kalau ditambahkan lagi gitu. Lalu ada di sini data konsumsi miras di daerah yang sesuai di Perpres tadi ya, 4 daerah tadi. Dan secara keseluruhan, ini berdasarkan riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2007 dan 2018. Jadi trennya itu naik dari NTT, naik dari 13,5 jadi 15,6, lalu di Sulawesi Utara juga naik, di Bali juga naik, dan di Papua sini agak sedikit turun ya. Tapi secara nasional juga naik. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sebelum adanya kebijakan investasi miras Perpres yang baru ini juga sebenarnya sudah banyak dikonsumsi gitu. Nah, seperti yang dibacakan tadi ya oleh Dr. Idam, kita lihat bahwa biaya atau yang disebabkan dari hasil riset terbaru nih Badan Kesehatan Dunia WHO menunjukkan konsumsi di atas 15 liter alkohol murni per tahun memicu munculnya lebih dari 200 penyakit kronis, diantaranya kanker dan sirosis hati. Setiap tahunnya lebih dari 3,3 juta orang meninggal sebagai dampak konsumsi minuman beralkohol berlebihan. Angka tersebut bahkan lebih tinggi daripada kematian yang disebabkan penyakit AIDS, TBC, atau kejahatan kekerasan lainnya.
Tentu saja banyaknya penyakit yang ditimbulkan akan menyebabkan besarnya biaya perawatan, bahkan lebih besar dari cukai yang dihasilkan tadi. Nah, ini contohnya di Papua ya, harusnya provinsi yang paling timur itu lebih baik didorong industri pertambangan, lalu Bali lebih baik dimajukan pariwisatanya. Jadi kebijakan ini memancing penolakan dari berbagai pihak ya. Dengan begitu resistensi dari kebijakan investasi ini cukup besar. Jadi kita harus mempertimbangkan hal-hal yang lain juga. Kalau dalam ilmu ekonomi, ada istilah eksternalitas negatif, yaitu biaya yang harus ditanggung atau dampak negatif yang timbul secara tidak langsung dari suatu pihak akibat aktivitas ekonomi. Nah, contoh dampak eksternalitas ini sudah ada pada zaman Rasulullah ya, saat pemuda yang cukup soleh diberikan pilihan untuk minum miras, berzina, atau membunuh bayi. Pemuda itu memilih risiko terkecil, yaitu minum miras. Itu menurut dia gitu. Tapi dampaknya dia menjadi terhasut untuk berzina dan membunuh bayi itu. Lalu Gubernur Papua Lukas NMB pada 2017 pernah mengatakan bahwa 22% kerusuhan dan kematian di tanah Papua disebabkan konsumsi miras. Itu membuat miras jadi salah satu penyebab terkikisnya populasi penduduk Papua dan juga tentunya menurunkan produktivitas pendapatan masyarakat Papua. Nah, dalam ekonomi publik, eksternalitas negatif berupa permusuhan dan kebencian seperti dijelaskan di atas ya tadi, dapat menimbulkan biaya ekonomi yang sangat besar yang pada akhirnya menghambat perekonomian. Nah, ini juga tadi dijelaskan dari dampak psikologinya juga berdampak pada mental ya. Nah, ini data lagi ya dari kerugian makroekonominya ya. Ini gabungan rokok dan alkohol, jadi bisa sampai hampir 600 triliun ya. Konsumsi yang meningkat makin memperberat beban penyakit akibat rokok dan alkohol. Bertambahnya angka kematian penyakit menyebabkan defisit keuangan BPJS dan juga mencapai hampir 100 triliun yang atau 4 kali lipat lebih dari jumlah cukai rokok pada tahun yang sama gitu. Kerugian ini meningkatkan 63% berbanding kerugian 2 tahun sebelumnya. Jadi tadi ya sudah jelas itu dampaknya sangat berkali-kali lipat gitu ya. Tidak hanya miras sebenarnya, rokok juga ya. Nah, di sini saya coba jelaskan analisis eksternalitas negatif kebijakan investasi miras dan dampaknya terhadap ekonomi. Kalau kita lihat di sini ada price atau harga, ada quantity atau jumlah, di sini ada demand, ada permintaan, di sini ada supply penawaran, dan ini equilibrium titik keseimbangan dan titik optimum. Kalau kita lihat secara kita mengesampingkan eksternalitasnya mungkin bisa untung ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada social cost atau biaya yang saya sebutkan tadi ya, biaya rawat jalan, biaya rawat inap dari yang tadi ya, akibat dari rokok dan miras itu sebenarnya itu bisa menaikkan biaya. Jadi itu bisa memberikan kerugian yang lebih besar daripada keuntungan dari cukainya itu tadi disebut. Jadi kalau dalam kurva secara sederhana ini gitu ya. Kalau dijelaskan lebih dalam mungkin betul. Oke, jadi ekonomi in-depth Bima Yudhistira mengatakan terdapat sektor lain yang lebih potensial tadi seperti pertambangan dan juga agrobisnis. Namanya penolakan investasi miras juga mempengaruhi asing menjadi ragu untuk memberikan dana secara perhitungan. Kebijakan investasi miras ini juga lebih menguntungkan pengusaha dibandingkan masyarakat. Nah, kita juga harus mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang mau mendengar aspirasi terhadap Perpres nomor 10 tahun 2021 terkait investasi minuman keras yang akhirnya dicabut ya. Tetapi untuk kedepannya para menteri dan orang di lingkungan presiden harus hati-hati membuat kebijakan. Penyelesaian masalah peredaran miras juga diharapkan tidak hanya selesai pada tingkat industri atau pabrik mirasnya saja, tapi harus hingga ke importir dan juga tingkat eceran miras terkecil yang masuk dan dijual secara ilegal. Karena kalaupun kita larang, mungkin orang akan berpikir lebih untuk bagaimana cara ilegal. Jadi kita harus secara menyeluruh. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.